Seorang wanita seksi ingin meminta bantuan pemuda ini. Maka ia menyiapkan banyak makanan untuk merawat persiapan pemuda ini. Tapi dia menolaknya, karena wanita ini bukan manusia. 500 tahun yang lalu, anak perempuan ini adalah wanita seksi itu saat masih muda. Dia adalah putri penyihir yang terkenal. Karena warisan keluarga, anak perempuan ini juga memiliki kemampuan khusus. Melalui kontak, dia bisa masuk ke alam mimpi orang lain. Mengandalkan kemampuan ini, gadis ini menyembuhkan banyak orang di desa. Orang-orang yang tidak bisa bangun karena penyakit aneh. Dia menjadi terkenal seperti dewi di desa. Tapi ibunya tidak senang dengan putrinya yang melakukan ini. Karena sangat mungkin ia akan dibunuh. Hari buruk itu terjadi. Kemampuan gadis ini terdengar sampai telinga ratu. Ratu memanggilnya ke istana untuk menyembuhkan putranya. Gadis itu memasuki mimpi pangeran. Puluhan ribu ketidakadilan ingin menyembuhkannya dengan menghibur kesedihannya. Gadis begadang siang dan malam. Akhirnya menghibur jiwa-jiwa ini. Ratu sangat senang. Dia ingin memberi gadis itu hadiah. Tetapi dia melihat wajah sumringah pangeran. Sekarang setiap hari hanya tersenyum. Dia tidak mau belajar. Ratu menjadi khawatir. Pada saat ini, pelayan berbisik ke telinganya. Mengatakan bahwa ini gejala sisa interpretasi mimpi. Ratu kaget. Dia memerintahkan pembantunya untuk menghubungi gadis itu lagi. Saat ini, rumah anak itu menjadi banyak rumor. Mereka cemburu dengan anak itu yang diberi imbalan. Pasti itu karena rayuan anak ini. Omongan ini didengar oleh ibunya. Ibunya mempersiapkan korban di sisi lain. Mencoba mengerti semua ini. Ibunya dengan cepat mempersiapkan barang. Dan menyuruhnya untuk pergi. Dan memberikan tusukan rambut miliknya pada anaknya. Memberitahu anaknya, itu akan membuatmu disalahkan seumur hidup. Belum lama anak itu pergi. Dia melihat ada api yang membakar rumah. Dia langsung pulang, mencoba memeluk ibunya. Gadis yang berduka, datang ke pohon suci di desa. Kebencian di hatinya. Aku akan mengutukmu bahkan jika aku mati. Akhirnya, dia menggantung diri di pohon. Tiba-tiba, tusukan rambutnya jatuh ke tanah. Bumi retak dan ada sinar emas. Titik cahaya emas berkumpul di sekitar gadis itu. Karena kutukan gadis itu, pohon suci akan binasa. Negara ini hancur. Ratusan ribu makhluk hidup dimunaskan karena ini. Dosa ini harus dibayar oleh gadis itu. Raja menyuruh gadis kembali ke dunia untuk membantu 100,000 orang. Beberapa ratus tahun berlalu, gadis ini sangat tidak mudah. Mencapai 99,999 orang. Memecahkan rekor ini. Namun dengan kemampuan teknologi, hutang dan pinjaman mobil lebih stres dalam hidup. Orang-orang saat ini enggan untuk curhat isi hati mereka. 6 bulan sudah berlalu, terjebak di angka ini. Melihat tidak banyak waktu yang tersisa. Sampai hari itu, gadis itu bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Di dalam supermarket, seorang pelanggan mencoba daging bakar. Dan meminta pelayan memanggang lagi. Karena dia ingin makan. Kemudian dia semakin keterlaluan. Ambil penjepit dan makan langsung. Pelayan ingin mengambil penjepitnya. Tapi pelanggan tidak mau. Dan berkata padanya, kamu tidak hanya lambat. Juga kamu tidak tahu bagaimana memandang wajah orang. Tidak heran jika mereka melakukan barbeque di tempat ini. Pelayan itu tersinggung. Dia menarik jepitannya. Tapi pelanggan itu mendorongnya ke lantai. Pemuda itu melihatnya. Kamu pikir berapa gajimu 1 bulan? Saya tidak mengerti betapa rendahnya pekerjaanmu. Kata-kata ini didengar Bibi. Mencekik leher pelanggan. Anda dapat makan sampah dengan sertifikatmu. Lalu Bibi melemparnya ke lantai. Kemudian Bibi pergi. Pelanggan itu terkejut. Manajer toko meminta maaf. Kemudian menegur pelayan itu. Tapi gadis itu pergi. Pemuda melihatnya di pinggir jalan. Apakah dia ingin bunuh diri? Pemuda itu menghentikannya. Melihat gadis itu dalam bahaya. Dia mengajaknya makan daging panggang. Toko ini adalah toko milik Bibi yang tadi. Dia bernama Yuezi. Dihukum di dunia untuk dosanya. Yuezi melihat gadis ini sedang ada masalah. Dia ingin memberikan minuman rahasianya. Ingin menyuruhnya minum anggur ini. Aku akan membantumu mengatasi bajingan itu. Wanita itu menolaknya. Saat dia kehilangan akal,
Pemuda itu muncul. Tanpa sengaja, wanita itu menyentuh tangannya. Dia seperti kerasukan setan sesaat. Kemudian dia mengeluarkan isi hatinya yang ia simpan. Dia mulai menceritakannya. Masuk ke supermarket sebagai pekerja kontrak. Bekerja sepenuh hati untuk diterima sebagai pekerja formal. Perusahaan memiliki pelanggan nakal. Dia berpikir bisa mendapat bantuan bos. Namun ternyata bos manajernya tidak baik. Ia ingin menolak, tapi dia harus bertahan hidup. Tidak ada cara lain untuk berkata. Dia hanya bisa bekerja dengan senyum. Yuezi menjadi kesal. Dia memberikan gadis itu secangkir anggur. Dengan cepat, gadis itu tertidur. Pada hari ini, manajer melakukan hal yang biasa pada pelayan itu. Tapi kali ini itu bukan pelayan itu. Dia adalah Yuezi. Dia menaruh tangan manajer ke atas pembakaran daging. Manajer lari ketakutan. Dia terkejut melihat Yuezi di mana-mana. Sisi lain, pemuda itu kembali ke bar. Dia menyentuh pundak gadis itu. Tiba-tiba dia masuk ke alam mimpinya. Yuezi kaget. Pemuda ini punya aura khusus. Orang seperti ini jarang terjadi dalam satu abad. Tapi pada saat ini, Yuezi mengejar manajer itu. Mereka berkelahi, kemudian paman itu melemparnya ke langit. Keesokan paginya, manajer memanggil gadis itu. Dia menaikkan jabatannya. Semuanya berjalan lancar. Hari ini, Raja Maut muncul. Waktu tinggal 1 bulan. Jika tidak berhasil, dia akan masuk neraka. Kemudian Yuezi mengingat pemuda itu. Dengan kekuatannya, maka akan banyak orang yang datang ke tempatnya. Untuk meminta bantuannya, mereka melihat mimpi jatuh cintanya. Dan memberinya sebuah kontrak. Jika kamu membantunya selama 1 bulan, apapun yang kamu minta akan saya lakukan. Pemuda ini hanya ingin menutup mata batinnya. Dan membantu Yuezi akan memperluar mata batinnya. Pemuda itu memutuskan untuk pergi. Hasilnya keesokan hari, Yuezi datang ke kantornya, dan membawanya ke kerumunan bibi. Maka dengan itu, para bibi mengeluarkan isi hatinya. Mengapa ibu mertua tidak sakit, suami tidak mencintainya? Membuat pemuda itu gila. Dia menyetujui Yuezi, mencoba untuk memenuhi keinginannya dulu. Pelanggan pertama datang hari ini. Putrinya akan segera menikah. Tapi tidak ada kegembiraan di wajah ibunya. Bahkan dia juga batuk berdarah. Tapi anaknya tidak sadar. Dia ada panggilan dan langsung pergi. Pemuda itu memegang tangan bibi. Bibinya mulai seperti kerasukan. Dia adalah seorang istri. Ketika ia masih muda, berharap bertemu cinta sejatinya. Hari itu, dia bertemu seseorang. Tapi pria itu bukan mencintainya. Dia mencintai teman dekatnya yang ia anggap sebagai adik. Cemburu padanya menjadi lebih glamor. Setiap hari minum arak. Dia sangat mabuk hari itu. Dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia membisikkan ke telinga pria itu. Saat adikku hamil, Anda berada di tempat yang jauh. Saat kembali ke rumah, adik dan suaminya bertengkar. Pria itu pergi dengan mobil. Adiknya lari mengejar. Pada saat itu ada sebuah mobil menabraknya. Semua kejadian tragis itu dilihat oleh wanita ini. Dia tidak terpikirkan, mengatakan sesuatu yang tidak benar, membawa hal buruk pada hidup orang lain. Untuk membalas dosanya, dia merawat anak adiknya seperti anaknya sendiri. Sekarang dia menderita kanker paru-paru lanjut. Hanya satu keinginannya, ingin membantu putrinya menemukan ayahnya. Mendengar hal itu, Yuezi teringat penduduk desa sebelumnya. Itu semua karena rumor yang mereka buat. Yuezi menyuruhnya pergi, bertanggung jawab atas kelakuan sendiri. Tapi pemuda itu tidak setuju dengan penolakan Yuezi. Dia ingin membantu bibi itu. Maka dia membawa minuman rahasia itu. Memasukkan air mimpi ke dalam botol. Tetapi tanpa diduga anak bibi itu meminumnya. Saat Yuezi datang, kedua orang itu sudah di lantai. Sangat mudah kehilangan arah di dalam mimpi. Jika tidak bisa menafsirkan mimpi, dia akan tersesat di sana selamanya. Untungnya Yuezi menemukannya. Dia memutar ingatan wanita itu. Dalam gambar, bibi itu menggendongnya seorang diri, dan berlari membawanya ke rumah sakit. Di bawah penghinaan dari penduduk desa. Demi merawat anak itu, agar anak itu bisa masuk universitas. Dia menjual ikan panggang. Ibu masih bisa berbuat banyak keahlian. Buat apa kamu bekerja sambilan?
Saat mendengar putrinya akan menikah, dia memberikan seluruh tabungannya. Tiba-tiba lampu menyala. Ini adalah batas waktu Bibi. Pemuda itu meminta bantuan Yuezi. Dengan membantu Bibi, saya akan membantumu. Yuezi berpikir. Tetapi saat dia akan mengambil barangnya, dia bertemu dengan Dewa Kematian. Membawa pergi Bibi, Yuezi memohon pada pembawa pesan untuk membantunya. Setengah hari sudah baik. Dia pun tidak bisa menolak dan setuju. Waktu hampir habis. Setelah pertanyaan paman, mereka akhirnya menemukan ayah anak itu. Tetapi paman itu juga sudah hilang ingatan. Bahkan di alam mimpi, dia tidak punya kenangan tentang keluarganya. Tidak ada cara lain selain masuk lebih dalam. Itu adalah tangga yang tidak berujung. Mereka menjelajahi jalan itu. Akhirnya tiba di sebuah pintu yang harus menggunakan kata sandi untuk masuk ke dalam. Mereka sudah salah 2 kali, menyebabkan jalan kembali rusak. Hanya sekali lagi, memasukkan tanggal lahir putrinya. Ada paman di balik pintu. Dengan keluarga yang bahagia seperti ini, Yuezi membuka ingatannya. Ayah yang mendapatkan kembali ingatannya mencari putrinya. Dia memberitahu anaknya apa yang terjadi. Jika anak ini tahu lebih awal, tetapi dia tidak tahu kebenarannya. Alasan ibu tidak memakai riasan. Sebenarnya karena malu. Ia membenci ibunya karena malu. Tapi mengetahui ini, wanita ini menangis dan menyesal. Berapa banyak duka yang kamu simpan sendiri? Mengapa saya tidak tahu? Masih menyuruhmu tidak datang ke sekolah. Bahkan di depan teman-temanku, kamu malu. Dia sebenarnya memiliki banyak alasan sendiri. Ini adalah fakta tentang ibunya. Tetapi terlambat mengetahuinya. Dia sudah merawatnya dengan sangat baik. Jadi cinta lebih baik dari benci. Saat masalahnya selesai, gadis itu ingin berangkat ke neraka demi bibinya. Berjalan di surga, dia melihat adiknya yang sudah lama tidak bertemu. Ini semua adalah kesalahan saya. Adik dan bibi bersatu kembali. Berterima kasih karena dia sudah merawat anaknya. Itu adalah keinginannya, membiarkan bibi naik ke surga.